Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa khususan manis aba'ana wa ummahatina wa jadi wa jadatina wa uladana wa talamidana bi barakati syaratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih rutinan kita ini taklim. Nah, ini bukan dakwah lagi, sudah taklim. Levelnya ini karena kita untuk belajar sama ya, belajar bersama. Bukan hanya jenengan, termasuk saya sendiri ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah hujannya tadi sore luar biasa deres nggih. Dan alhamdulillah yang jamaah ternyata masih ada. Maghriban ada di tengah-tengah deresnya hujan ya. Isyaan ya, kalau isyaan kan sudah reda, alhamdulillah masih ada. Berarti menggugurno kewajiban dipayah untuk masyarakat Kebonsari di masjid. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah kita minggu yang lalu sudah sampai kepada pembeda kembali ya, untuk bisa masuk ke alam ini, ke olahraga ini, kepada apa yang bukan olahraga riyadhah, olahraga senam, bukan, maksudnya olah hati sudah ya. Sekarang olahraganya ini, bagaimana yang harus dilakukan oleh fisik kita, oleh jasad kita ini. Nah ternyata ya, makanan halal itu menjadi sumber utama untuk bisa melakukan kebaikan. Kan ada hadis ya, yang kaitannya dengan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kan sampai ayat itu minggu yang lalu. Nah, dan kita juga alhamdulillah perkara perhalalan ini monggo diperhatikan saestu litaqabbulil ibadati ya, wa du'a lain katanya sababan, karena wa aqlu minal halal sababun litaqabbul du'ai wal ibadati. Jadi memakan barang halal itu merupakan sebab diterimanya doa kita dan ibadah kita. Sehingga digambarkan dalam suatu hadis itu ada seorang yang berdoa sampai merintih-rintih, kemudian tanya, apakah doamu akan diterima sementara pakaianmu haram, makananmu haram, tempatmu ya haram. Nah ini makanya bagi bapak-bapak niatan untuk mencari nafkah itu berangkat dari rumah harus diniati pados rizki ingkang halal, budal saka umah. Makanya bekerja nah kita teruskan karena inna ma harrama alaikumul maitata. Nah ini yang ditanyakan oleh Pak Yahya akan terjawab nanti. Inna ma ing pestine harrama geus ngaramaken sinten Gusti Allah, mengharamkan alaikum ing atase sira kabeh semua. Jadi kalau kata inama itu lil hasr gitu. Gusti Allah itu hanya mengharamkan untuk kalian semua itu.
Satu, al-maitata, bangkai, bahasa Jawane batang, batang. Aklaha tegese mangane batang, kecuali dua batang, yaitu batang ikan dan batang belalang. Jadi ikan itu gak perlu diniati sembelih, Bu. Niat nyembelih ikan wader gak perlu. Ikan wader kok disembelih. Nah, itu. Niat nyembelih ikan bandeng. Nah, yang perlu dibuang itu taiknya, Bu. Taiknya itu kotorannya. Sebab kotorannya najis. Nah, yang termasuk kategori maitah di sini ada 3 jenis, yaitu satu, ya memang binatang mati, ya mati tanpa sebab, ya, mati eman sapi limousin mati, wah dibeleh setelah mati, itu gak boleh. Nah sekarang bagaimana kalau ada ayam ketubruk sepur ya penyetnya, ketubruk sepeda motor. Nah jarene eman cekecet sajane wis mati, cuman cekecet dibeleh ae. Nah, ini ya. Jadi ini bayi binatang mati itu, kalau ya bangkai itu tidak artinya semua binatang yang halal, tetapi tidak melalui sembelihan yang dibenarkan oleh Gusti Allah lewatmu. Jadi wa idil kalamu fihi, jadi yang dimaksud termasuk kategori maitah di sini wakada mabadaha, begitu juga untuk ungkapan-ungkapan setelahnya kalau ada kata maitah, karena dalam Al-Qur'an itu banyak ayat, Bu. Di samping surat Al-Baqarah ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 3 nanti ketemu. Ada lagi surat Al-A'raf. Wahya malam yudakka, wahya utawi sing namana maitah malam yudakka, segala binatang, ya mak itu di sini binatang, lam yudakka kang ora den sembelih syar'an menurut syarak. Nah, wa ulhiqa naik lan dipadaaken malih dimasukkan dikategorikan biha kalan maitah itu bisunati, karena ada petunjuk dari Kanjeng Nabi, ya saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ubina minal hayy. Nah contohnya kalau panjenengan eman duwe sapi tak cicil ae saiki, buntute ae diketok terus disop, kan padha yang penting sop buntut itu mboten angsal, ya nyicil sapi nang kok kupinge gawe cinguat, nah itu bahkan kategorinya juga itu menyiksa ma'ubina min hayyin. Nah itu jadi ada 3 kategori, ya jadi satu kategori ya binatang disembelih tetapi binatang mati ya tanpa sebab macam-macam. Yang kedua binatang disembelih tanpa nyebut nama Allah, ya. Dan yang ketiga motong bagian dari binatang untuk dimasak, ya jadi ma'ubina min hayyin. Wa khussa lan den khususaken di sini, nah, minha saking maitah, ya dikecualikan maksudnya ini as-samaku tegese iwa wal jaradu lan belalang. Nah itu waddama al-masfuha kama fil an'ami, ya tafsirannya dama di sini adalah getih yang mengalir, ya waddamalan getih ay al-mabsuha getih kang mili mengalir kama koyotoh binatang
getih ya bi. Maknya di sini bisa getih ya. Bil an'ami kaya getih yang ada di dalam binatang ternak. An'am itu ya rojo koyo Bu, rojo koyo koyo rojo. Bahasa Jawanya kan rojo koyo. Wadama getih. Nah itu jangan eman-eman Bu, sapi disembelih, diwadahi timbo, mari ngono digodhog ya. Campur karo drak cingur. Ada dulu ya, mudah-mudahan lah. Apa sekarang masih ada Bu? Apa istilahnya itu? Eman-eman kata untuk nambah darah. Nah, itu haram. Nah, itu. Nah, kalau dulu itu termasuk getih domba itu lebih gurih katanya. Waduh kacau. Nah, jadi artinya tradisi ya memakan darah dari sembelihan hewan, digodok, dimasak, ya itu bukan hanya sekarang, dari dulu. Walahmal khinziri lan daging celeng. Nah, makanya saya katakan minggu yang lalu ada yang mengatakan anjing itu ya karena tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an, maka kan hadis celeng itu babi ya, semua jenis babi. Ada yang mengatakan celeng itu kan babi hutan ya, kalau babi peliharaan bukan babi. Wah kacau. Khusso lahmu dikhususkan menyebut kata lahma ya, li'annahu karena suhune kata lahma daging itu mu'domul maksudi. Jadi kata khinzir itu bukan berarti otaknya halal, kemudian jeroannya halal, hatinya halal, bukan berarti begitu. Dikhususkan daging ini karena tujuan utama orang makan itu yang utama mesti dagingnya. Jadi mu'domul maksud. Oleh karena itu min idroki jud idroki kul, nah, itu istilahnya itu. Memang disebutkan hanya sebagian, tapi maksudnya seluruhnya. Wama uhilla bihi li ghairillah. Wamalan binatang, maknya di sini binatang Bu. Ya, uhilakan dan sembelih apa bihi kalawan sima li ghairillahi tanpa nyebut asmanipun Gusti Allah. Apa pernah terjadi penyembelihan tidak menyebut nama Gusti Allah? Ya dulu sebelum Islam mereka itu dubiha ala ismi ghairihi, menyembelih dengan nama selain nama Gusti Allah. Bagaimana kalau menggunakan asmaul husna? Ya itu ya gak bisa, gak ada birrohmanirrohim kan kapan? Ya mesti bismillahirrohmanirrohim. Bahkan dalam Islam itu ada etikanya menyembelih, itu ada etikanya. Di sini siapa yang menjadi penyembelih jagal Pak? Ada yang jadi jagal nggak di sini? Barangkali ada jagal. Jagal itu harus ini juga harus dielmoni perjagalan itu, jangan asal bantai. Wah itu kalau di Mekah memang luar biasa itu penyembelih hewan. Bisa bukan hewan kurban yang banyak itu dam nggih di syariah ada tempat namanya, beberapa tempat dikumpulkan dan anehnya di sana itu hanya satu orang aja iso landep banget pisaunya itu. Bismillah terus. Ketika mereka memanggil-manggil selain Gusti Allah dengan bengok-bengok biasanya itu ketika nyembelih itu memanggil patung-patung mereka, memanggil Tuhan-Tuhan mereka. Nah itu ceritanya seperti itu. Paman iturro alja'atu daruratu ila akli syai'in mimma dzukira ma'akalahu. Paman sinten mawon idurokan kepepet. Nah ini kepepet, kepeksa. Ai alja'athu tegese wong ya kepepet hu ingman apa aduratu kondisi darurat. Nah makanya
Kondisi darurat itu bukan terpaksa ya. Ada kondisi yang wajib direkso atau yang dikenal dengan ususul khamsah, yang pengajiannya mungkin Yai Salam sudah hampir selesai ya, dari 5 perkara yang wajib direkso dalam kehidupan umat Islam khususnya atau umat manusia. Pertama apa Bu? Kan sudah tiap Selasa, ini sudah berapa minggu itu. Yang pertama apa Bu? Yang minggu kemarin apa? Yang terakhir hari Selasa kemarin. Hibdul mal. Iya. Ya, sudah hibdul mal. Berarti kan sudah 5. Pertama hibduddin, ya kan? Yang kedua hibdun nafs. Yang ketiga hibdul akal, yang keempat hibdun nasl, yang kelima hibdul mal. Padahal panjenengan tiap Selasa itu udah berapa, hampir 1 bulan lebih ya, mulai dari hibduddin ngerekso agum. Nah yang terakhir itu hibdul mal, menjaga rojo, menjaga kekayaan. Jadi kalau ada orang sedang dalam perjalanan dirampok, kemudian jenengan lawan untuk membela hartanya supaya tidak dijamret. Tahu-tahu jenengan kalah, kalau jamret jenengan mati. Ya, itu kategori mati syahid Bu dalam Islam. Mamata duna malihi bahwa syahidun. Nah, kondisi yang menyebabkan ada 5 perkara itu hancur, itu kategori pamanidur turro. Nah, yang kebanyakan ketika makanan ini kaitannya dengan apa? Hibdun nafas, menjaga ruh, menjaga hidup kita ini harus dirawat gitu loh. Kalau ada kondisi yang menyebabkan kita mati, maka dengan cara apapun wajib kita pertahankan. Termasuk kalau di tengah-tengah hutan atau di tengah-tengah, jangan di hutan, kalau dulu itu di kota pun terjadi itu, ada seorang janda, ngapunten Ibu Bunge, saking gak kuatnya nopang kehidupan ya, akhirnya seorang janda ini masak bangkai. Tetapi karena saking hebatnya si bundanya ini masak sampai tercium harum masakan itu kan. Kemudian ada seorang gubernur zaman Abbasiyah itu, ada seorang gubernur lewat ya, tercium baunya, ya siapa yang pintar masak ini. Akhirnya seorang gubernur itu mampir untuk ingin mencicipi masakan rakyatnya itu. Sang ibu mengatakan haram untuk Anda, halal untuk saya. Kaget. Nah, mengapa seperti itu jawabannya itu? Ya karena pamaniturro kan, halal untuk saya, haram untuk Anda. Langsung setelah dijelaskan nangis gubernur itu. Seketika itu pula dia kembali lagi ke ibu kota provinsinya ya, membawa sembarang ya, dan cukupan. Jadi tanggung jawab jadi pemimpin itu berat Bu. Jadi jangan royok-royok kepingin jadi pemimpin. Kalau rakyatnya ketahuan gak makan, maka gak menjadi. Tapi insya Allah kalau di Indonesia itu sebetulnya ya kalau ukril, bahasa Jawanya kan ukril gempil. Kalau kita ini ukril, insya Allah tidak akan pernah apa. Nah ini di tengah hutan, gak ada makanan apapun kecuali ada bangkai. Sekalipun bangkai binatang yang diharamkan. Contohnya tadi bangkai babi umpamanya, atau ada bangkai ular, karena ular itu termasuk haram Pak. Atau bangkai tikus Pak Yahya. Nah kalau seperti itu boleh Pak Yahya. Bangkai tikus itu haram. Tikus itu haram kategorinya. Karena tikus termasuk apa?
termasuk binatang yang diperbolehkan dibunuh, baik di tanah haram, ya sekitar tanah haram itu sekitar Masjidil Haram dengan radius berapa kilometer itu, maupun di tempat kita bunuh tikus itu boleh. Itu haram, ya, termasuk kalajengking. Kalajengking itu tahu kalajengking Bu nggih? Ada kalajengking itu haram gitu. Jadi jangan dianggap kalajengking halal, ya. Termasuk burung buas, ya, haram juga, ada beberapa hadis. Jadi kalau kita rinci, ya, keharaman yang binatang itu ada 6 kategori. 6 kategori Pak Yahya, ya. Pak Yahya tanya minggu yang lalu. Beliaunya ada sekarang. Jadi 1, ya, binatang yang haram menurut nas dalam surat Al-Maidah ayat 3 Pak Yahya. Yang kedua, haram menurut kebiasaannya dia hidup dalam kondisi yang jelek, makan kotoran manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat Khobais 157. Kemudian binatang buas yang bertaring kayak harimau, singa yang mau itu, garangan, ya. Jadi garangan itu jangan dianggap halal. Ada itu orang sengaja berburu garangan dan disop lagi, waduh, haram itu. Burung yang berkuku tajam kayak burung elang yang mencengkram, kalau makannya itu mencengkram dengan kukunya itu. Binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh yaitu yang kelima itu. Nah, diantaranya yaitu tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing galak. Ya, itu boleh, itu haram. Kalbul akur, bahkan di dalam Sulam Sapinah atau Kasifatus Saja, ya. Anjing galak ini kalau bahasa yang lebih kerennya kan dulu ada istilah anjing edan, ya. Ya, kalau anjing edan itu termasuk binatang yang tidak dimuliakan. Ya, kalau tidak galak atau jinak memang ada yang membolehkan dipelihara. Seperti Imam Malik itu boleh memelihara. Atau orang yang biasa berburu, ya, berburu itu menggunakan anjing. Nah, bahkan ya seperti anjing pelacak untuk membantu itu. Nah, itu dan segala itu boleh dipelihara, tetapi jangan sampai najis mughaladohnya itu mengganggu untuk menghalangi sahnya sholat. Perlu ditoto itu kandangnya tersendiri, ya. Kemudian diberi makan, jangan sampai tidak diberi makan. Terus yang kedua, jangan sampai lalu lalang di rumah, ya, ya, karena najis, ya. Nah, binatang yang dilarang untuk dibunuh dan haram dikonsumsi, contohnya semut itu, nggak boleh dibunuh dan haram dikonsumsi itu. Lebah, burung hudhud dalam hadis itu kan, dan burung surodi. Nah, itu ada 6 jenis binatang yang kategori tidak boleh dimakan. Semuanya itu kategori binatang yang diharamkan. Nah, kalau ada binatang-binatang seperti itu terpaksa sudah jadi bangkai pun, ya, tetapi sebatas menjaga agar nyawa kita ini, ya, ghaira bagin wala adin, ya, itu syaratnya itu ghaira bagin wala adin, ya, tidak boleh melampaui kebutuhan. Bagin itu diartikan khorijin alal muslimina. Jadi tidak boleh kita ini melampaui kebutuhan mempertahankan hidup gitu loh. Wala adin, dan tidak boleh melampaui batas, yaitu.
ceritanya seperti itu. Pala isma mangka ora ana dosa alaihi ing atase man idturra. Jadi itu sama halnya dengan kita boleh mati ketika membela agama. Artinya mati syahid. Tetapi bukan dengan ngakali. Sekarang kan berkembang itu pemikiran menjadi khalifah, menjadi khilafah. Nah, mengorbankan semua apa saja dalam rangka membentuk negara syariat. Waduh, kacau. Negara kita ini sudah sah menurut umat ajaran Islam, itu sudah sah. Negara kita ini negara yang wajib ditaati. Perkara masih ada oknum. Jangankan di negara seperti negara kita, negara pada zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Muawiyah, zaman Abbasiyah, zaman Turki Utsmani, oknum bejat ya ada banyak ya. Sampai Imam Ghazali membuat buku At-Tibrul Masbuk min Nasihatil Muluk, batangan logam mulia untuk menasihati raja-raja yang setengah dolim. Itu jangan dikira ya itu. Sampai akhirnya disusun beberapa aturan yang terkait dengan seperti apa orang jadi pemimpin, seperti apa tanggung jawabnya orang kalau ngurusi orang banyak. Maka ditulislah buku-buku yang berhubungan dengan aturan tata kelola negara yang sehat, yaitu good governance. Itu ada mulai dari Ibnu Abi Robi, Ibnu Khaldun, kemudian siapa Al-Mawardi, Abu Ya'la, Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, yaitu nulis buku semua yang terkait dengan ngurus negara sing apik itu kaya apa. Nah itu ngoten serius. Makanya kita jangan terpengaruh oleh orang-orang yang ngajak tidak benar negara tauhid. Wah, nauzubillah min zalik. Oknumnya boleh ada saja. Ya mungkin karena salah seleksi, ya. Mungkin karena penegakan hukumnya kurang lurus, semuanya itu bisa terjadi. Tetapi kalau selama jadi selama rumahnya ini betul-betul masih terjaga, pilar-pilar konstitusinya sudah sejalan dengan norma, kelembagaan skala keseluruhan. Kecuali kalau sudah semuanya rusak, ya jangan dibongkar negaranya, orangnya diganti. Makanya ada istilah pemakjulan itu dalam bahasa politiknya. Jadi umat Islam belajar politik dan punya ilmu politiknya beda dengan orang Barat. Pala isma mangkorona dosa iku maujud alai ngatasi maniturro. Jadi boleh. Nah, oleh karena itu ada syarat. Kapan sabab dan syarat yang menyebabkan kita ini turro? Kondisi darurat itu kapan kita terjadinya, itu kapan? Ukurannya kapan? Ya mungkin mudah-mudahan setelah selesai dijelaskan kondisi daruratnya untuk menakar, mengukur bahwa kondisi ini sudah termasuk kondisi darurat. Contohnya seperti membela agama. Kalau agama dihinakan, diperangi secara fisik, baru umat Islam angkat pedang. Nah, kalau masih bisa dilarai dengan cara-cara penegakan hukum yang baik, ya diatur berdasarkan norma yang baik. Makanya di kita ada undang-undang penistaan agama, ada undang-undang yang terkait dengan kejahatan konflik keagamaan. Yaitu pernah juga di negara kita pernah juga diuji kan oleh hal-hal seperti itu.
Makanya mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya teroris dan radikalis. Wah, sekarang istilahnya kan itu, teroris dan radikalis. Bahaya yang paling berat di negara itu ada 3 jenis. 1 koruptor, yang kedua teroris dan radikalis, yang ketiga orang berbuat makar. Musuhnya negara dari dalam itu hanya itu yang paling berat. Dari dulu itu ya. Inna wa satune Gusti Allah iku ghafurun dat kang moho nyepunten nyepuro. Nah, karena ini hubungannya dengan orang yang sudah taat. Di awal kita sudah menyinggung ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin waskuru wa ya ta'budun, maka dikategorikan li auliyaihi, maha nyepuro kepada orang-orang yang memang dikasihi oleh Gusti Allah. Rahimun tur kang den welasi, ya Gusti Allah tuh maha rohim, moho rohim. Tetapi khusus rohim ini kepada orang-orang yang beriman. Kalau Rahman kepada semua makhluknya, kalau Rohim kepada orang yang beriman. Bi ahli taatihi, makanya di sini ditafsiri Rohim itu kepada siapa? Bi ahli taatihi, yaitu kedua tiang-tiang yang sudah menjadi orang yang taat kepada Gusti Allah. Nah, mengapa ada pamaniturro dalam rangka wassa'alahum fi zalika? Ya, dalam rangka Gusti Allah itu masih memberi kewelasan, keluasan, kelonggaran, wassa'at kejembaran bagi orang-orang yang sudah menjadi ahlu ta'ah, ya, yang menjadi kekasih Gusti Allah. Dia bukan orang sembrono gitu loh, memang orang kepepet pidanya itu. Oleh karena itu wa kharaja al-baghi wal adi, nah wa yulhaqu bihima kullu asin bisa parihi kal abiki wal makasi fala yahilul lahum. Nah ini dikecualikan dari kategori pamanidurro, yaitu siapa? Ya, al-baghi, orang-orang yang melampaui batas, lacut. Ya. Wal apa wong bagi wong bangkang, ya wong bangkang. Wal adilan wong kang nglampaui batas. Begitu juga disamakan dengan abagi wal adi, siapa? Kulu asin, setiap orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau perjalanannya itu perjalanan ya dalam rangka untuk ya poya-poya, untuk senang-senang, tahu-tahu ya. Nah, saya ketika jadi masalah itu ketika anak-anak pencinta manjat gunung, kan ada tuh pencinta manjat gunung. Mahasiswa itu ada. Nah, kemudian kesasar atau kehabisan bekal, gimana itu orang-orang seperti itu? Apakah masuk kategori pamaniturro? Nah, kalau tujuannya hanya untuk aneh-aneh, nah ini kan yang dimaksud pamaniturro di sini adalah orang-orang yang memang perjalanannya bukan perjalanan untuk maksiat, bukan perjalanan untuk malah mencari hal-hal yang aneh, koyokal abiki, yaitu budak yang minggat dari sahaya, hamba sahaya itu yang minggat dulu, sekarang kan sudah ada. Wal makasi, orang yang ditugasi biasa menjadi tukang pajak, melarikan diri, membawa harta hasil. Dulu belum ada bank, ya termasuk mohon maaf orang yang biasa ngutil, ya makanya hati-hati nih tukang parkir ini. Nah, itu kan makasih, kategori makasih ini tukang parkir ini. Nah, kalau dia ngutil ya mestinya disetor
tahu-tahu tidak disetor. Nah itu. Nah, fala yahilulahum, maka bagi mereka tidak ada kehalalan sedikit pun ya. Aklu syai'in min zalika, itu makan sesuatu dari mengkono-mengkono barang yang dilarang. Malam ya tubuh. Nah, ini harus ini itu. Mereka itu harus selama mereka belum tobat atau tidak tobat. Nah, pendapat seperti ini memang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini saya termasuk yang cocok ini. Kalau dalam perjalanan tidak dalam tugas kebaikan, ya, tidak dalam tugas menjalankan amanah, ya, termasuk tugas mencari rizki untuk ngingoni anak bojo, ya. Golek kayu nang alas umpamanya. Atau golek, ini ada yang orang Ngawi sini, ada dari Ngawi. Siapa dari Ngawi? Ya, Bung Budirun itu Magetan. Ya. Nah, Ngawi itu biasanya orang Jogorogo itu golek madu ke Gunung Lawu, Bu. Makanya madu yang asli dari sana tuh mahal, satu botolnya tuh sampai 500.000. Jogorogo dekat Gunung Lawu sana. Nah, dari sisi Ngawi ya, ada Gunung Lawu dari sisi Magetan kan itu. Ya Bu, ya. Nah, Cemoro Sewu, kalau dari sisi Magetan itu ada Cemoro Sewu ya. Nggih, betul. Tawangmangu, turun ke Tawangmangu, ke Karanganyar ada Grojogan Sewu. Nah, di Tawangmangunya ada tempat rekreasi sana. Jadi ustadznya lodo belakra kemana saja tahu. Saya pernah ngadil 2 minggu di Grojogan Sewu itu ada pelatihan. Innal ladina yaktumuna. Jadi itu menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau perjalanannya bukan menjalankan kebaikan, itu kesimpulannya itu tidak termasuk kategori pamanit turro. Nah, itu berat juga ya. Nah, itu innaladina satune tiang-tiang yaktu wong-wong, kan jangan tiang-tiang Bu nggih, karena kategori wong nak dablek ini. Yaktumuna kan padha nyingitaken sapa si wong ma ing ayat-ayat ini maksudnya Taurat ini ya. Ayat-ayat kitab suci tapi di sini maksudnya. Angjalakan wis nurunaken sapa Allah Gusti Allah minal kitabi tegese bayane saking kitab suci al mustamili kang ngewengkuk yang memuat di dalamnya mustamil ala nati Muhammadin ing atase sifat-sifat Kanjeng Muhammad wahum upadisi aladina yaktumuna iku al yahudu orang-orang Yahudi wayastaruna lan padha tuku sapa. Jadi menjual agama dengan samanang kolila, dengan rego kang sangat titik ya. Maksudnya di sini apa? Di belakang dijelaskan ya. Jadi minad dunya ya'khudunahu badalu min sapalatihim fala yudhirunahu khaufa fautihi alaihim ya. Jadi kategori orang yang tidak mau mengamalkan tuntunan agama secara baik yang diajarkan di dalam kitab suci, gambaran itu seperti orang yang menjual ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang sepele, itu samanang kolila. Nah, bagaimana kalau mau balik di amplopi? Nah, ya amplopnya gak butuh, isinya yang butuh. Makanya ulama dulu, Bu, ulama dulu loh ya, bukan ulama sekarang. Ulama dulu itu ada 3 cerita. Ada ulama kaya raya, kalau ngitung uang itu mesti di depan orang banyak. Seperti Imam Asy-Syaibani, ngitung uang itu di depan orang, diperlihatkan. Jadi ulama kok kere, isin, makanya dia kaya.
Nah, sehingga beliau ini mengharamkan mendapatkan imbalan dari mendidik orang banyak. Nah, begitu juga Imam Abu Hanifah kaya raya. Nah, Imam Syafi'i berbeda dengan dua ulama yang kaya raya itu. Imam Syafi'inya karena kondisinya dalam ekonomi ya kurang baik lah secara ekonomi dunia ya. Tetapi beliau punya semangat yang luar biasa. Nah, akhirnya Imam Syafi'i membolehkan ya kalau kamu ngewuruk agama misalnya atau privat ngajar Al-Qur'an, mengisi ceramah tuntunan agama yang baik ya. Tetapi beliau mensyaratkan hati-hati dengan kelakuanmu dewe. Jadi jangan sampai ya sudah berceramah jarkoni apa Bu jarkoni iso ngujar gak iso ngelakoni double dosamu double kata Imam Syafi'i. Pertama dosa dari jarkoninya, nah yang kedua mendapatkan imbalannya ya subhat ya karena awamu ay orang ngelakoni kobong liok awakmu tuturi iso malati gak kena awakmu ya kena anakmu dan segalanya. Itu Imam Syafi'i. Makanya dikenallah Imam Syafi'i ini membolehkan dengan hati-hati. Ada lagi yang sembrono dianggap profesi. Wah, ada juga ya. Ini kan bagian dari dari kasab ya, maka berhak mendapatkan ujroh. Makanya kalau bisa memang kita ini punya kemampuan berusaha supaya tidak toma di amplopi ada isinya alhamdulillah, tidak di amplopi panitianya tidak diseneni. Oh no, mau balik nggak di amplopi panitianya ditirpun diseneni kan ada. Nah, itu na'udzubillah min zalik. Makanya kata Imam Asy-Syatibi ya akhirnya labudda lil alim bijahin wa malin. Seyogyanya bagi orang alim itu punya pangkat dan punya harta. Nah, itu supaya tidak dilecehkan, pakaiannya bagus. Wah, itu bila perlu mobilnya Alphard bukan Al-Fatihah. Itu ceritanya kados ngoten supaya kita tidak termasuk wayas taruna bihi samanang qalila. Ulaika utawi kono mengkono si aladina yaktumuna ma anzalallah. Ulaik itu kembalinya ke sana Bu. Ulaik itu kata ganti dari orang. Ma yakuluna fi butunihim illan naro. Tidak ada yang dimakan di dalam perutnya itu kecuali api neraka. Kenapa li'annaha maknanya naudzubillah min dzalik ya kalau bisa itu kita meniru Imam Abu Hanifah, meniru Imam Syaibani ya kaya raya ya kemudian ngitung uang jawabannya sederhana ketika ditanya oleh Imam Syafi'i itu Imam Syaibani despundin katanya ulama itu kan harus wirai, harus sederhana macam-macam. Jawabannya Imam Syaibani, biar kita tidak toma, biar kita bisa netepi dawuh wa angfiku itu bisa mempraktekkan. Kita bagaimana bisa berinfak, kita bagaimana bisa bersedekah. Coba kalau kita tidak punya duit, tidak punya harta. Bagaimana kamu bisa bersedekah? Bagaimana bisa berinfak? Dari situlah akhirnya Imam Syafi'i juga kerja keras ya, termasuk ceritanya ngoten. Makanya akhirnya kaya juga. Setelah ketemu dengan orang kaya, ya kaya juga kan akhirnya Imam termotivasi untuk berekonomi secara baik. Nah, tetapi kalau sudah berusaha macam-macam kok masih belum beruntung ya jangan ngeresulo. Mungkin memang takdirnya cukup berusaha belum berhasil ya, tapi insya Allah yaitu tadi ukril gempil
ukril. Nah, oleh karena itu di sini diteruskan ayat itu ya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wa malaikatihi wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala. Nah di sini wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakin wabnasa sabil wasailina wa firriqob. Nah itu wa qomas sholat wa atas zakat dan seterusnya itu. Jadi fungsinya kalau kita ini bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman, mereka itu dunia untuk kepuasan. Nah itu katanya Imam Syaibani itu kan di situ, dunia untuk kepuasan. Kalau bagi orang-orang yang tidak beriman, tetapi bagi kita untuk menjadi orang bir, ada 2 ayat nanti ada kata bir. Yang satu di surat Al-Baqarah ini, yang kedua di dalam surat Ali Imran. Lantanul birra hatta tunfiku mimma tuhib. Tidak dikatakan orang itu kategori bir dal birri. Nah, walakinnal birra, walakinnal balik al birra utawi tiang ingkang sae. Nah, tiang ingkang sae ya. Wa quri'a landen waos bi fathil ba barro. Nah, ya itu. Ai albar. Tapi kalau dibaca bar ada itunya, ada alif yang panjang. Albar sangat, ada kata sangat. Tiang ingkang sangat bagus. Sinten ingkang tiang ingkang sangat sae yaiku man sinten mawon amana kang wis padha iman sapa si tiang si man ma iman bilai marang Gusti Allah wal yaumil akhir lan marang dina akhir wal malaikati lan marang para malaikat wal kitabi lan marang kitab suci wan nabi nalan iman malih dumateng para nabi wa atal mala. Dan begitu juga kalau mereka diberi harta oleh Gusti Allah ya, wa ataus dan paringi al mala maringi sapa Gusti Allah, pailnya ke Gusti Allah Bu. Sapa si man al mala ing harta ya ala hubbihi, harta yang dicintai yaitu. Maka harta itu tidak dinikmati sendiri tetapi didistribusikan kepada siapa? Satu, dawil kurba, kepada saudara-saudara dekat. Maka panjenengan coba titeni, kalau menurut penelitian satu orang kaya itu mesti di antara satu keluarga itu ada yang secara ekonomi itu lebih ya itu lebih, itu sudah sunatullah. Jadi kalau panjenengan punya dulur sing kaya itu mau satu keluarga, dari apakah keluarga dari ibu, keluarga dari mbah, mesti ada yang kaya itu, tidak bisa dipungkiri itu. Sebab untuk nguji apakah yang kaya ini mau dawil kurga apa enggak, mau mendistribusikan. Jangan sampai dulur kita yang kurang secara ekonomi malu untuk untuk silaturahim ke kita dengan alasan paling paling dianggap arep jalu opo-opo. Nggih. Nah, ada podo awalan isin kadang-kadang mau. Ini nih hati-hati Bu. Jadi kalau yang punya ekonominya lebih itu ujian yang paling berat ya, untuk ngetes apakah kita ini mau dawil kurbanya itu mau ini. Sebab di antara sekian kecakotan manusia tuh nyakotnya itu kalau sudah diberi anugerah harta. Eman iki durung kudu. Kalau rebutan beli HP dengan seri terbaru iPhone seri 13 mau turun, wah royoan. Wal yatama dan anak yatim, wal masakina dan anak orang miskin, wabnas sabil dan orang ing dalam perjalanan. Itu saya pernah di Nganjuk itu ada orang mantan camat, sugih ya itu. Setiap ada orang ke beliau ya siapapun, enggak perkara sing teko itu wong sugih, wong teko itu wong enggak patai sugih, nah, tetap diberi. Kalau pulang itu diamplopi. Anda kan sudah wabnis sabil,
saking memahami orang dalam perjalanan, sudah datang jauh-jauh ke tempat saya silaturahim, wajib saya beri ganti transport. Wah, luar biasa tak jeneng. Wasailina lan orang-orang yang pada nyuwun ya, atau libina orang-orang pada nyupri, wapir rikob ya, dan tapi sekarang ini rikob hampir tidak ada, dan hamba sahaya. Wa qomas sholata lan padha ngadegaken salat, wa ataz zakata lan purun. Nah, ini apa bedanya? Atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama, tetapi di bawah ditegaskan lagi kata ada wa ataz zakata. Nah, itu kita lanjutkan besok nggih. Nah, itu ini menunjukkan kalau yang atas itu sifatnya sukarela, tidak terikat dengan kewajiban ma'dudah. Jadi ada sodakoh ma'dudah dan ghairu ma'dudah dalam teorinya itu. Ada sodakoh yang terikat dengan kewajiban secara ketat, nah, dan ada sodakoh yang tidak terikat dengan kewajiban secara ketat. Ada ma'dudah dan ghairu ma'dudah. Ada yang dikenal juga mafrudoh dengan ghairu mafrudoh. Nah, sehingga di sini dijelaskan kalau wa ataz zakata di sini mafrudoh al ma'dudah ya. Sedangkan yang di atas itu kategori tatawu. Nah, jadi monggo jangan sampai apalagi di sini ada ponakannya jadi bupati, pamannya jadi wong kere. Nah, mau ketemu sungkan izin, nggak boleh. Nah, kita ini nggak boleh. Nah, itu. Oleh karena itu saya berharap kepada teman-teman yang ekonomi secara mapan, tolonglah dulur-dulur di desanya itu diperhatikan. Kan kita nih yang banyak dulurnya di desa, nggih. Ya. Ada. Atau ada juga orang sugih itu berteman dengan orang sugih saja, itu gak boleh. Nanti bahkan kalau seperti itu kita akan mendapat kutukan. Memang gak terasa, tidak terasa. Jadi minimal, jadi satu orang di antara tujuh orang itu mesti satu atau 7 saudara, mesti salah satunya itu ada yang ekonomi cukup. Ada yang mengatakan 9. Jadi di antara 9 orang itu mesti satu orang itu ada yang secara ekonominya lebih daripada temannya yang 8. Ceritane ngoten, monggo mawon dengan pirsani. Tapi ada juga yang baik ya. Kamu jangan pinjam nang wong liya, pinjam nang aku ae. Itu ada dulu sing sugih. Seperti itu ada. Kalau kamu butuh opo-opo aja sampai sambatan nang wong liya. Monggo Pak, itu ya. Gimana Pak Yahya? Ayat 3 Pak, bukan ayat 5 ya. Dawa ayatnya itu di situ sampai ada haram semua. Iya. Ikan nggak masalah. Kalau semua yang hidup di laut itu halal, Pak. Ini yang di daratnya. Lah makanya jenengan kemarin kan tanyanya ada yang menghalalkan tikus, ya mungkin halal untuk dia, haram untuk kita, gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Nggih, ngoten Pak, nggih. Jadi ini kita sudah masuk Bu ke arena masalah masaliyah amaliyah jasadiyah. Arena amaliyah jasadiyah itu enteng ringan beratnya ternyata sangat ditopang oleh nutrisi yang masuk ke dalam jasad kita. Kalau panjenengan itu dientengkan beribadah, itu kalau rizkinya halal. Tapi kalau rizkinya nggak pateh halal, ngabot Bu mau ibadah itu
abot. Nah, itu ceritanya ngoten. Nah, terus yang kedua, di samping juga menjadi penghalang kita mau beribadah, bagi rezeki yang haram itu juga menutup untuk diterima doa kita, itu ditutup, gak ada artinya. Makanya saya berharap ya, monggo kita ini jangan melihat banyak sedikitnya, tetapi perhatikan dulu halal syukur kalau halal, dan makanya doa kita rizqon halalan thayyiban wasi'a, halal baik dan wasi'al yang jembar. Ojo sampai rezeki kita ini mau haji hanya angen-angen, mau nyumbang ke masjid hanya angen-angen kan. Kalau kaya kan tidak, nyoh ngoten nggih, bahasanya nyoh. Nah, untuk sodakoh nyoh, untuk orang miskin nyoh kan itu, untuk orang fakir nyoh kan itu, untuk bangun musola nyoh, semuanya nyoh semua ya. Oleh karena itu saya berharap kita ini monggo berusaha. Nah, Nabi itu memberi jaminan kalau kita mau berusaha itu kategorinya itu mabrur insya Allah. Kalau seperti saya ini kadung kuli bu, kuli itu rezekinya dibatasi sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh presiden, itu peraturan presiden, peraturan pemerintah. Kalau ada kenaikan alhamdulillah, kalau tidak ada kenaikan ya yang penting cukup. Itu kalau pegawai Bu. Makanya yang paling enak itu dari pengusaha. Nah, pengusaha ini ada jasman pengusaha. Monggo semuanya jadi pengusaha, harapannya dalam hadis Nabi itu yang paling dari sekian banyak itu baik amalu rojuli biyadihi ya. Yang paling istimewa itu adalah amalu rojuli biyadihi ya. Mendapatkan rezeki dari kreativitas yang yang kemampuan atau ya mudah-mudahan jadi pengusaha semua, pengusaha nih. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir